Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ada pengusaha yang baik hati di belakang pembangunan rumah tahfiz Al-Quran. Siapakah dia? Insya Allah kita akan diskusi di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa, bersilaturahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah dalam ketaatan hingga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Setiap membangun rumah tahfiz memang perlu biaya, ya. Bagaimana rumahnya, kemudian gurunya, kemudian kebutuhan santri, makan minumnya, belum lagi listriknya, belum lagi airnya. Banyak keperluan para santri tersebut. Siapakah yang membantu, kemudian mendorong bersungguh-sungguh untuk tetap menjalankan kegiatan rumah tahfiz ini? Mereka lah para pengusaha yang menggunakan sebagian hartanya untuk para penghafal Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang dengan hartanya. Jihadul mal, jihad dengan harta. Ada jihad dengan fisik, kita mungkin belum sampai sekarang ini. Jihadul mal, jihad dengan harta. Nah, dia bersungguh-sungguh mencari harta yang halal, kemudian hartanya diinfakkan di jalan Allah. Yang salah satu diantaranya adalah membuat rumah tahfiz. Alhamdulillah, mereka lah para pengusaha. Rijalul la tulhim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Mereka para pengusaha yang dia tidak dilalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya bisnis, dia punya dagangan, dia punya usaha, tetapi tidak melalaikan, lupa dengan sholat, lupa dengan zikir, melainkan profit daripada bisnis tersebut digunakan untuk membeli Al-Quran, digunakan untuk membantu para ulama, para ustadz, digunakan untuk menghidupi para yatim duafa, khususon yang sedang menghafal Al-Quran. Masya Allah, ya. Dan ternyata Nabi pun sama, ya. Nabi mencontohkan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Siapakah pengusaha baik hati di belakang berdirinya rumah tahfiz Al-Quran? Alhamdulillah, ya. Kami pun memulai, kemudian ada sahabat-sahabat di kiri, di kanan yang dia ada bisnis dan rutin, bahkan mau berjuang untuk mengistiqomahkan kegiatan program menghafal Al-Quran. Nabi pun sama, ya. Ketika pembangunan Masjid Nabawi, Nabi tidak nunggu-nunggu di belakang. Nabi tidak hanya perintah-perintah saja. Nabi turun langsung, peletakan batu pertama dilakukan oleh Nabi langsung, Masya Allah. Kemudian batu kedua oleh Abu Bakar, kemudian batu yang ketiga oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nabi dan para sahabatnya membantu membentuk, mendirikan Masjid Nabawi. Demikian pula ketika kita mau membuat rumah tahfiz Al-Quran, harus ada orang yang pionir, harus ada penggeraknya, harus ada motivatornya, harus ada provokatornya yang dia mau menggerakkan dirinya dan orang lain. Nih loh rumahnya, nih kurang bantalnya, nih belum ada kasurnya, nih belum ada airnya, ya. Kemudian dia korbankan hartanya,
dia sisihkan sebagian keuntungannya, dan ada sahabat nanti insya Allah yang membantu kita semua dalam rangka membangun rumah tahfiz. Demikian pula ketika perang Khandaq, ya, Nabi membuat parit atas usulan dari Salman Al-Farisi. Ketika itu dibuatlah parit di pinggiran kota Madinah, dan Nabi tidak ongkang-ongkang kaki. Nabi tidak duduk-duduk saja. Nabi tidak asal perintah, tidak. Nabi pun bawa kampak, ya. Ketika dalam suatu peristiwa ada batu yang besar, untuk menggali parit tersebut, Nabi pun bawa kampak, kemudian dengan tangannya yang mulia Nabi pukulkan itu kampak ke batu yang besar sehingga dia pecah berkeping-keping. Nah, ini ada dalam riwayat. Bahkan kalau kita mau kaji bagaimana hikayat perang Khandaq, Nabi turun langsung untuk membantu perjuangan agama dan pionir dan menggerakkan para sahabat. Demikian pula kita insya Allah membangun 1000 rumah tahfiz bukan perkara mudah. Tetapi kami yakin insya Allah 1000 langkah pun tak akan tercapai tanpa dimulai dengan langkah pertama. Alhamdulillah sudah dimulai 1, 2, 3 rumah tahfiz. Semoga menginspirasi, semoga memotivasi teman-teman semua dimanapun berada yang dia ada rumah kosong, dia ada kontrakan kosong, dijual belum ada yang beli, dikontrakin nggak ada yang kontrak, mau diapain? Daripada kosong, lihatlah rumah kosong. Jangankan setahun 2 tahun, sehari 2 hari saja kalau rumah kosong, siapa yang menghuni? Jin tomang, jin grogol, suster ngesot, kuntilanak. Nah, banyak cerita, banyak kisah tetangga kiri kanan yang dia rumahnya kosong, tidak dihuni, berbagai macam kejadian, berbagai macam peristiwa. Nah, bukankah Nabi sabdakan betul, ketika kita tinggalkan rumah, maka jangan langsung masuk ke kamar, melainkan bersihkan dulu, mengucap bismillah, kemudian sholawat, kemudian baca 3 qul, karena sungguh itu setan, jin beranak pinak di rumah kita, di kasur kita. Maka daripada rumahnya kosong, daripada rukonya kosong, tidak ada yang pakai, tidak ada yang memanfaatkan, rusak, mubazir, ya. Memang fakta rumah-rumah kosong yang didiamkan oleh penghuninya lama kelamaan rusak, ya. Plafonnya rusak, kemudian debu di mana-mana, kemudian bocor lah, bahkan dimaling, ya. Hilang lampunya, hilang gensetnya, bahkan kabel pun hilang karena ada maling di situ, karena rumah kosong tak berpenghuni. Subhanallah, dengan program rumah tahfiz ini, rumah yang tadinya kosong disulap, dirubah menjadi rumah tahfiz. Ada ustadz yang ngajar di situ, ada santri yang membaca Al-Quran hari-hari, yang insya Allah pahala daripada ustadz dan santri yang ngajar itu akan mengalir ke rekening pahalanya pengusaha, ke rekening pahalanya pedagang yang dia mau menyisihkan sebagian keuntungannya untuk berjalannya program rumah tahfiz. Masya Allah, ya. Ketika anak-anak bangun jam 4 subuh, dia nyalakan lampu, dia nyalakan airnya. Siapa yang bayar lampu tersebut? Siapa yang bayar tagihan airnya? Masya Allah. Maka anak-anak mulai tahajud, kemudian dari mulai setoran menghafal Al-Quran, dia wudhu, bahkan buang air kecil, buang air besar. Sementara ada seorang pengusaha yang dia infakkan hartanya untuk keperluan santri tersebut, insya Allah menjadi ladang amal di hari akhirat nanti, ya. Masya Allah, ada seorang laki-laki yang Allah sukai, bahkan kita boleh iri kepada laki-laki tersebut. Siapa dia? Seorang pengusaha, ya. Warajulun atahullahul mal, laki-laki yang Allah karuniakan harta, kemudian diapakan itu harta? Wa huwa yunfiqu min ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia infakkan hartanya siang dan malam. Masya Allah, semoga Anda salah satu dari pengusaha yang tergerak hatinya untuk bersama-sama dengan kami membangun, membina, mengawasi, mendidik rumah tahfiz sehingga lahirlah generasi anak-anak para penghafal Al-Quran. Pengorbanan kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemudian anak tersebut hafiz Al-Quran,
kemudian jadi imam di masjid tertentu, bahkan ke Malaysia, mungkin bisa di tempat Singapura, mungkin di Jepang, mungkin jadi imam di Inggris, jadi imam di London, menjadi imam di Australia. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, pahalanya ngalir kepada pengusaha baik hati, tidak sombong, dan juga rajin menabung. Masya Allah, semoga ada hikmahnya ya. Tak lain dan tak bukan, semoga menginspirasi, memotivasi teman-teman semua yang tengok kiri kanan ada rumah kosong, daripada diisi oleh jin, diisi oleh setan, lebih baik rumah kosong tersebut dijadikan rumah tahfiz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.